Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu-minggu ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Luar biasa. Mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan, mari persiapkan hati setiap kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau datang dengan hati kami yang terbaik. Kami mau datang dengan persembahan kami yang terbaik Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Yesus. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami datang dengan hadirat-Mu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, kami bawa hati kami, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari puji naikkan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan Yesusku, terimalah korban syukurku ini, Tuhan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yes Tuhan, ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan segenap ucapan syukur kami Yesus. Mari jemaat katakan bersama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukur. Yes Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kamu udah bangkit berdiri, naikkan persembahan-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yes Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesus.
kami Tuhan. Yang terbaik hanya di dalam nama-Mu, hanya untuk-Mu. Takkan pernah ku bawa, yes Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan, dari hati kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Yang harum dan sejati, yes Tuhan. Mari naikkan tangan-Mu, Yesus, terimalah. Terimalah korban syukurku. Yes Tuhan, ini persembahan kami. Kami mau bawa yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, sebagai penyembahanku. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, takkan pernah ku bawa, yes Tuhan. Yes Tuhan, ini kami yang harum dan sejati di hadapan, hanya di hadapan tatamu. Yes Tuhan, urapi korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, mengalir di hatiku, yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir. Mari sekali lagi katakan, yang mengalir di hatiku, di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Mari puji sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Naikkan sembah-Mu, hanya Dialah yang layak disembah. Kami datang Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, Kaulah segalanya. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Yes Tuhan, hanya Kaulah segalanya Bapa. Mari bersama pujikan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu. Yes Tuhan, kebenaran-Mu itu bagianku. Yes Tuhan, selama hidupku, selama hidupku, mengasihi-Mu. Yes Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan lebih lagi, Dialah segalanya. Kaulah segalanya. Yes Tuhan, jadi iman kami Tuhan. Biar kerajaan-Mu yang terjadi, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku
lebih lagi cuma Tuhan. Yes. Bapa dan Raja-Mu, kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yes benar Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, sungguh itu suatu anugerah yang besar buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh berdiri di tempat ini sebagaimana kami ada Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih mampu bertemu dengan kerabat-kerabat kami. Itu semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan pagi ini kami mau datang dengan hati penuh ucapan syukur. Kami mau datang dengan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Hanya bagi Allah kami yang dahsyat. Hanya bagi Allah kami yang perkasa. Hanya bagi nama kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu turun atas setiap kami. Menjamah Tuhan setiap kami. Melegakan hati-hati kami yang mungkin masih sesak Tuhan. Memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang mungkin belum bertemu jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami percaya di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan yang baru. Di dalam-Mu kami percaya kami dijadikan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah kami mau menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersukacita dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Seberapa banyak yang percaya Allah kita dahsyat? Yang kiri gak diangkat-angkat. Semuanya percaya Allah kita dahsyat, amin. Mari berikan salam kanan kirimu, katakan Allah kita dahsyat, Allahku dahsyat, amin. Sebab Dialah Allah kita yang dahsyat. Biar seluruh di bumi memuji nama Tuhan, mari katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan lebih dahsyat, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari jemaat Tuhan, katakan bersama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, haleluya. Biarlah seluruh bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Katakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Cuma Tuhan katakan, Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari sama-sama angkat tanganmu, puji Dia. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Allahku dahsyat berkuasa, yes Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Tinggikan nama-Mu, oh.
jemaat. Beri pujian yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Yes Tuhan, kami mau mengimani. Mari jemaat katakan bersama. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Lebih lagi katakan, terbaik buat Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Serukan. Allahku dahsyat berkuasa. Yes. Seluruh bumi sujud. Kami mau mengimani Allah kami dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi Sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh. Tinggikan nama-Mu. Oh. Mari serukan bersama. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan yang besar buat Tuhan kita. Haleluya, kami percaya Kau dahsyat Tuhan, dan Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Umat Tuhan yang percaya dan mengimani katakan haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes Tuhan, kami percaya kami dijadikan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama yang mengimani dengan dahsyat katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang serukan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Yes Tuhan, kami percaya di dalam-Mu ada kemenangan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dipatahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan bersuka cita. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama umat pemenang, berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Sukacita. Mari bersama katakan, kita lebih dari pemenang. Yang mengimani boleh katakan lebih dahsyat. Kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan yang kanan, kita lebih dari pemenang. Yang kiri katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama serukan haleluya. Kibarkanlah pancinya,
Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu ada kemenangan yang sempurna Bapa. Di dalam-Mu ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau menjadikan sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Semua rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna. Tidak ada rancangan kecelakaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, senantiasa setia, menunggu Tuhan akan jawaban dari doa-doa setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami setia Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari umat Tuhan sekali lagi nyatakan, tak Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes Tuhan, kami mau belajar setia Tuhan. Mari umat Tuhan nyatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Yes Tuhan, di waktu yang biarlah ini menjadi nyataan iman kami Yesus. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari umat Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami kan melihat. Dia jadikan Mari umat Tuhan yang percaya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, benar Tuhan. Kami tahu banyak di antara kami Tuhan yang mungkin belum mendapat jawaban dari doa-doa kami Tuhan. Yang mungkin kami menunggu kapan Tuhan menjawab doa setiap kami. Tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau belajar setia. Kami mau percaya bahwa di dalam-Mu Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa setiap kami Tuhan. Dan Engkau hanya menunggu waktu yang tepat Tuhan untuk mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan yang percaya, imani lagu ini, katakan dengan sungguh-sungguh,
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes, Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi nyatakan, Yesus mendengar. Biar jemaat saja naikkan. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang Yes, Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau yang akan kerjakan Tuhan. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Mari jemaat Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang Ini iman kami Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Engkau yang sedengar. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. lebih dari yang kuharapkan. Yes, Tuhan. Dengan caranya di waktu yang Yes, tepat. Tuhan, kami mau percaya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya ada dalam tangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku Tuhan, hanya dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberi kesempatan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Kita minta ketenangan. Ketika kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Firman yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami Tuhan untuk saat ini. Waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami yang dimampukan oleh Tuhan untuk datang dalam ibadah sebagai ungkapan syukur kami, taat kami, hormat kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau tangkap waktu ini Tuhan. Kami mau ambil waktu ini. Duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sampaikan pesan Tuhan. Berikan kepada kami hikmat, pengertian, supaya setiap detil dari firman Tuhan kami boleh memahami. Dan terlebih dari itu kami melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
terima kasih. Kau sudah melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk kembali, shalom. Bapak Ibu menikmati berkat minggu ini. Mujizat Tuhan itu selalu terjadi bagi kita setiap hari. Amin. Ketika kita bisa datang beribadah pagi hari ini, itu adalah mujizat dari Tuhan. Mari kita akan belajar apa yang ingin Tuhan katakan bagi kita untuk pagi hari ini. Dan biarlah semuanya disingkapkan oleh Tuhan dan hanya kemuliaan Tuhan yang menjadi bagian kita. Amin. Ya. Saya mencoba akan menyampaikan dengan tema, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ya. Kita akan membaca di dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita membaca, mungkin saya akan menyampaikan benang merahnya dari pembacaan kita, supaya kita ketika masuk dalam pembacaan, kita akan lebih paham lagi. Jadi di sini diceritakan bahwa ada dua pelayanan. Ya, ada pelayanan Yohanes dan ada Yohanes Pembaptis dan ada pelayanan Tuhan Yesus, ya. Sama-sama terjadi bersamaan. Nah, menarik menurut kita adalah apa yang terjadi dengan murid-murid Yohanes, murid-murid Yesus sebagai pengikutnya. Ini menarik untuk kita pelajari bersama. Mari kita akan baca bersama. Ya. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang di situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 3, ya, di dalam pasal 3, di awal pasal 3 itu terjadi percakapan antara seorang Farisi yang pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus. Nah, percakapan itu terjadi malam hari. Nikodemus menanyakan kepada Tuhan Yesus perihal tentang kerajaan surga, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya kemudian melakukan perjalanan dari tanah Yudea dan membaptis. Ya, terjadi baptisan di situ oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes di tempat yang berada di tempat yang sama, ya, di seberang Sungai Yordan itu sedang membaptis orang-orang, ya, di seberang Sungai Yordan. Jadi ada dua baptisan yang dilakukan oleh Yohanes dan Yesus, ya. Bersamaan ini waktunya, ya. Nah, lalu timbul perselisihan antara pengikut Yohanes, ya, murid-muridnya Yohanes dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini yang diduga adalah Nikodemus tadi, ya. Nikodemus yang sudah berguru, belajar dengan Tuhan Yesus, mereka memperselisihkan tentang penyucian. Nah, Nikodemus berarti berada di posisi siapa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus, ya. Karena dia baru belajar pada Tuhan Yesus. Nah,
Di satu sisi kita lihat murid-murid dari Yohanes atau pengikut Yohanes. Ini merasa tidak senang dengan Tuhan Yesus. Bagi mereka itu seperti persaingan yang tidak diinginkan. Ya. Jadi ada overlapping, tumpang tindih antara pelayanan Yesus dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, for your information, ayat di 24 itu dikatakan setelah Yohanes masuk penjara, pelayanannya berakhir. Ya, jadi ini dilakukan sebelum Yohanes masuk dalam penjara. Tetapi setelah Yohanes masuk penjara, pelayanan Yohanes berakhir sampai dia mati dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah orang besar di antara seluruh nabi. Lebih besar dari Musa, Yesaya, Yeremia, Hosea, Mika, Zakaria ayahnya sendiri di dalam perjanjian lama. Dia bukan orang biasa, tapi dia orang besar. Lebih dari nabi-nabi yang lain. Karena kenapa dia disebut sebagai orang besar? Nabi-nabi yang lain hanya menubuatkan tentang Mesias. Ya, kalau Mesias akan datang, hanya menubuatkan itu. Sedangkan Yohanes adalah nabi yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan untuk Mesias. Dipilih langsung oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk Mesias. Dia sendiri melihat, ya, bahkan membaptis sang Mesias itu. Kita lihat bagaimana pengikut Yohanes menyebut Yesus. Ya, mereka tidak memanggil nama. Ya. Di situ ayat tadi dikatakan ya, dia disebut dia. Jadi bentuk penghormatannya menurut Bapak Ibu gimana? Kurang ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang kayak cah kae gitu ya, cah kae gitu. Tidak mereka murid-muridnya Yohanes ini tidak menyebut nama gitu ya. Bentuk penghormatannya kurang karena ada tidak senang, merasa tersaingi. Nah, Yohanes tahu siapa Yesus, tetapi pengikutnya belum menyadarinya. Ya, pengikut Yohanes ini cemburu dan berkata bahwa semua orang akan pergi kepada Yesus. Semua orang itu berarti termasuk ya semua murid-muridnya Yohanes ini akan pergi kepada Yesus, gitu ya. Yohanes menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa dirinya bukanlah Mesias. Ya, dirinya bukanlah Kristus, melainkan hanya diutus sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Kristus. Yohanes adalah orang yang memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus akan datang. Ayahnya sendiri Zakaria ya menubuatkan demikian di dalam Lukas 1 ayat 76, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ayahnya sendiri menubuatkan demikian. Ya. Seorang teolog Kristen ya, Profesor Bruce M.A. ya, mengatakan bahwa tidak mudah melihat orang lain menjadi lebih berpengaruh sementara pengaruh kita sendiri kurang. Bahkan lebih sulit lagi untuk merasa senang melihat hal itu terjadi. Tetapi pendapat dari seorang teolog ini berbanding terbalik dengan Yohanes. Yohanes Pembaptis ini senang ketika pengikutnya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus semakin berpengaruh. Dia berpikir lebih baik baginya untuk kurang terlihat daripada dikenal. Supaya Yesus bisa lebih terlihat dan dikenal. Itulah luar biasanya Yohanes Pembaptis. Kita mau belajar bagaimana Yohanes Pembaptis bisa memiliki sikap demikian.
bisa memiliki pemikiran yang demikian. Lebih baik baginya untuk kurang terlihat dan dikenal supaya Yesus lebih bisa terlihat dan dikenal. Mengapa Yohanes mempunyai sikap yang demikian? Yang pertama, Yohanes sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Masa kecil dan remaja Yohanes tertulis di dalam Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Ya. Ini masa kecil dan remaja dari Yohanes Pembaptis ya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dia tinggal di mana Bapak Ibu? Di padang gurun. Ya. Yohanes Pembaptis ini menghabiskan waktu yang cukup lama dalam pengasingan. Kemungkinan di daerah gurun dekat Sungai Yordan dan menjalani kehidupan asketis atau kehidupan yang sederhana. Pakaiannya terbuat dari bulu unta dengan ikat pinggang kulit, mirip Nabi Elia. Makanannya belalang dan madu hutan, ya. Makanannya itu belalang dan madu hutan. Gaya hidup sederhana ini melambangkan pengabdian yang total kepada Tuhan dan misinya sebagai nabi. Ya. Yohanes Pembaptis ini mengadopsi gaya hidup menyendiri. Artinya menarik diri dari kehidupan orang pada umumnya. Kehidupan Yohanes sendiri secara rohani memakai baptisan sebagai bentuk penyucian, pertobatan, dan kesiapan menyambut kedatangan Mesias. Itulah gaya hidup Yohanes, gaya hidup rohani dari Yohanes. Yohanes tidak mengejar harta kekayaan dunia, Bapak Ibu, namun lebih mengutamakan kepuasan rohani, sehingga tidak ada lagi yang dicari di dalam kehidupannya. Ya. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ya, ciri-cirinya cenderung menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana, seperti menikmati momen-momen kecil. Lebih menghargai hubungan dengan orang-orang terdekat. Lebih memilih pengalaman atau kenangan daripada kepemilikan benda material. Karena sudah bukan benda material lagi yang dikejar. Kemudian apalagi ciri kalau sudah berdamai dengan dirinya sendiri, menerima dirinya apa adanya, kelebihan maupun kekurangan dirinya dia tahu dan dia menerima. Tidak mencari pengakuan atau pujian dari orang lain, tidak terpaku pada pencapaian dunia atau simbol status. Ini salah satu beberapa ciri-ciri kita orang-orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Tetapi orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri akan terus berusaha mengejar kepuasan diri secara maksimal. Sehingga muncul iri hati karena dilandasi persaingan. Ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di gereja Korintus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 13. Satu Korintus 1 ayat 11 sampai 13. Ya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos,
Atau aku dari golongan Kefas? Atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Satu kalimat yang membuat saya secara pribadi terharu adalah, adakah Kristus terbagi-bagi? Menurut saya satu kalimat ini maknanya sangat dalam. Perpecahan ini timbul karena loyalitas yang berbeda terhadap para pemimpin dalam gereja. Ya, terjadi perpecahan di gereja Korintus ini. Beberapa anggota gereja mengaku setia kepada Paulus, yang lain kepada Apolos, yang lain kepada Kefas. Kefas itu nama lain dari Petrus. Bahkan ada yang mengaku mengikuti Kristus secara eksklusif, mempunyai golongan-golongan sendiri. Situasi yang demikian sebenarnya didasarkan pada masing-masing jemaat menginginkan kepuasan atau kesombongan karena rasa bangga, dan lebih dikenal apabila pemimpinnya punya pengaruh besar. Ini yang menunjukkan jemaat Korintus belum berdamai dengan dirinya, sehingga melupakan sentral dari penyembahan jemaat, yaitu Tuhan Yesus. Lupa siapa yang sebetulnya disembah. Paulus menegur dalam suratnya, ya, dan menekankan bahwa Kristus tidak terpecah belah. Semua orang harus bersatu dalam penilaian dan pemikiran pada Kristus. Abraham Maslow, ya, seorang psikolog Amerika. Nah, bisa terlihat, terlalu kecil mungkin ya. Nah, seorang tokoh psikolog Amerika Maslow, ya, ini menciptakan hierarki kebutuhan Maslow, yaitu teori motivasi dalam psikologi yang terdiri dari model kebutuhan manusia 5 tingkat. Ya, yang pertama kebutuhan psikologis, ya, ini ada makanan, minuman, tidur, pakaian, ya. Ini kalau sudah tercukupi, kita sudah nyaman, kita akan meningkat lagi, ada kebutuhan lain lagi. Yang kedua, rasa aman, nih ya, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain, ya. Kita harus menata ini, ya, kebutuhan ini sudah tercukupi, akan semakin meningkat lagi, ya. Apa? Sosial, ada afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Semakin meningkat sampai 5 kebutuhan yang pada puncaknya adalah aktualisasi diri. Ya, ada pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Sebuah teori kesehatan psikologis yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bawaan manusia sebagai prioritas, yang berpuncak pada aktualisasi diri. Ketika kebutuhan yang lebih rendah, yang paling bawah telah terpenuhi, maka seseorang dapat fokus pada pencapaian potensi penuh, yaitu aktualisasi diri. Namun, penting untuk dicatat bahwa aktualisasi diri bukan tentang mencapai kesempurnaan atau meraih semua tujuan hidup. Sebaliknya itu adalah keadaan pikiran yang memungkinkan semakin mendekati masalah hubungan kebutuhan dengan penerimaan diri. Artinya semakin tinggi kita akan semakin dekat dengan resiko-resiko itu, ya. Tidak terpenuhinya kebutuhan penerimaan diri, gitu ya, dan lain-lain. Sebetulnya kita semakin dekat. Jadi unsur yang ada di dalam aktualisasi diri Maslow adalah mengacu pada berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
harus mengusahakan berdamai dengan diri sendiri. Amin. Bagaimana caranya? Dengan melibatkan Tuhan Yesus dalam semua tindakan dan menerima semua pemberian dari Tuhan dengan selalu mengucap syukur. Kalau diawali dengan tidak pernah mengucap syukur apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, maka kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi kita harus mengusahakan. Masing-masing kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Pendamaian dengan diri mampu menjadikan orang percaya menghargai keberadaan orang lain dan menganggap orang lain lebih utama. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman ini untuk saya, untuk Bapak Ibu semua. Kita akan belajar melakukannya. Dengan demikian, kita akan senang melihat keberhasilan orang lain. Sikap demikian akan berdampak pada hubungan personal dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya. Kalau kita sudah tidak ada iri hati, kita senang melihat keberhasilan orang lain seperti yang Yohanes Pembaptis tadi lakukan. Maka sikap demikian berdampak pada hubungan personal kita dengan Tuhan dan kepada sesama. Yang kedua, ya kita akan meladani dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Yohanes Pembaptis sadar panggilan di dalam ladang Tuhan. Ya, ini saya mencoba menggambar silsilah dari Yohanes. Ayah dari Yohanes siapa? Bapak Zakaria, ibunya Elisabet. Ya, nah ini ayahnya Zakaria ini adalah seorang imam dari suku Lewi. Para imam pada zaman dahulu harus berasal dari suku Lewi dan keturunan Harun untuk tugas-tugas ibadah. Jadi tidak bisa dipilih dari sembarangan dari keturunan, tapi sudah ditentukan yang berasal dari suku Lewi dan keturunan Harun. Ya. Kita lihat di dalam Keluaran 28 ayat 1. Keluaran 28 ayat 1, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Ya, memegang jabatan imam bagi Tuhan. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Ya. Jadi harus dari keturunan itu. Kembali ke PPT. Ya. Kita lihat silsilahnya Elisabet. Elisabet juga berasal dari suku Lewi. Ya, dia juga keturunan dari Harun. Di dalam Injil Lukas tadi menuliskan dia sebagai keturunan Harun, saudara laki-laki Musa dan imam besar pertama Israel. Jadi yang mempunyai hak untuk menjadi imam melayani dalam ibadah Israel adalah keturunan Lewi dan keturunan Harun ya Bapak Ibu. Nah, menariknya adalah Yohanes ini berasal dari keluarga imam. Bapaknya ibunya dari keturunan.
ya, keturunan yang bisa memimpin di dalam melayani dalam ibadah. Pelayanannya diarahkan oleh panggilan khusus. Nah ini pelayanannya Yohanes Pembaptis ini diarahkan pada panggilan khusus untuk menjadi nabi dan pendahulu Mesias. Dia mempunyai misi. Misinya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan memanggil orang-orang untuk bertobat dan dibaptis sebagai simbol komitmen terhadap perubahan. Dia mempunyai misi itu khusus. Kita lihat ya, kita cek ya di dalam Perjanjian Lama. Apa iya Yohanes Pembaptis itu mempunyai panggilan khusus, mempunyai misi khusus. Ya, kita lihat bukti Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Ini ya, Nabi Yesaya dalam ayat Yesaya 40 ayat 3. Ya, itu Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Yang kedua, Nabi Maleaki menyebut tentang seorang utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maleaki 3 ayat 1. Itu Maleaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Yang ketiga, pelayanan Yohanes di padang gurun menyerukan pertobatan dan membaptis di Sungai Yordan. Ya, ini ada korelasi dengan yang nubuatan Nabi Yesaya tadi ya. Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya yang tadi kita baca ya. Ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis meyakini panggilan pelayanannya adalah dari Tuhan. Sehingga dengan senang hati dia melayani Tuhan. Itu sebabnya ketika ditanya oleh beberapa imam dan orang Lewi, apa jawaban Yohanes? Tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, meskipun pengikut Yohanes tidak suka dengan kehadiran Yesus, ya, dari bacaan yang di awal tadi, karena dianggap sebagai pesaing, Yohanes tetap tenang. Ya, ini suatu sikap yang luar biasa. Dia tetap tenang dan mengajarkan tentang panggilannya sebagai utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan yang mengetahui tugas panggilan kita yang berbeda-beda, kita saat ini Bapak Ibu pasti akan menghargai dan memberikan dukungan bagi orang lain untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu ini intermezzo saja ya. Bapak Ibu paham nggak tugas pelayan multimedia? Kadang-kadang kita masuk dalam ruangan ini, kita nengok aja, enggak ya, langsung mencari tempat duduk. Petugas multimedia ini bukan karena Pak Doni yang saat ini tugas ya, karena memang sebelumnya kita nggak tahu ternyata minggu ini tugas. Dan saya mempunyai kerinduan menyampaikan ini, untuk kita boleh belajar bersama. Ternyata petugas multimedia itu lebih dari jemaat yang hanya mendengarkan firman. Petugas multimedia harus konsentrasi penuh, ya,
antara apa yang ditampilkan, harus ditampilkan di sini, PowerPoint, dengan ketika pembicara meminta untuk membuka aplikasi Alkitab. Ya, yang akan ditampilkan. Bahkan kadang-kadang seperti saya ini tidak memperhatikan PowerPoint ya. Jadi enggak ada kode untuk next atau back gitu ya, enggak ada ya, next gitu enggak. Jadi seorang multimedia ini dia harus konsentrasi, pembicaranya sampai mana nih ya, sehingga bisa ditayangkan di sini. PPT-nya ada enggak apa yang dibicarakan. Kemudian belum nanti kalau pembicara minta ayat, tolong bukakan ya dari ini kitab ini gitu ya, pasal ini ayat ini. Dia harus membuka aplikasi yang lain di situ. Ya, paham ya? Apalagi kalau misalnya Alkitab itu belum ditutup, kemudian pembicara minta ganti lagi ayat yang lain gitu ya. Itu akan muncul ya yang ayat yang sebelumnya. Jadi harus ditutup dulu. Bersyukur ada Mas David yang di belakang selalu kode dengan petugasnya ya. Apa tadi mintanya ayat apa gitu ya, Mas David yang mengingatkan dari ini. Kita yang jemaat hanya duduk mendengarkan. Jadi Bapak Ibu, seandainya pembicara minta ayat dan lama belum muncul, sabar ya. Apalagi sampai nengok wah sing tugas Jangan Bapak Ibu, ternyata serumit itu tugasnya. Dan hampir kurang populer ya. Kalau Asor di depan senyum gitu ya terlihat, apalagi yang di depan sini ya terlihat. Paham ya? Jadi apalagi kalau misalnya ya zamannya nggak ada nih multimedia seperti ini, nggak ada nih dari HP. Ayo buka Alkitab berupa buku. Lebih lama lagi. Ayo pilih mana? Itu ya. Itu. Belum coaster yang sudah melayani. Kita mencoba untuk memahami itu. Kadang-kadang kita kok suwimen toh, nggak muncul-muncul gitu ya. Saya seperti itu, pernah seperti itu. Kok ya suwimen sih orang macam gitu ya. Ngomel, maido itu bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Maido gitu ya. Kok suwimen macam gitu ya. Saya, Bapak Ibu, saya seperti itu ya. Ternyata tugas mereka itu tidak sesimpel kita yang hanya duduk mendengarkan, tapi mereka harus bolak-balik, kembali ke PPT, kembali ke Alkitab, seperti itu. Nah, ya, belum konsentrasinya. Dari mana ya yang suruh buka gitu ya? Dari mana? Kemudian melihat sampai mana yang disampaikan. Ada enggak PPT-nya seperti itu ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan ya untuk teman-teman yang di multimedia. Nah, kita lanjutkan ya. Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7. Ya, seperti tertulis di dalam kitab ini ya Bapak Ibu. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Teman-teman dari Profetik, silakan maju ke depan. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak, mari kita semua, ya, baik jemaat yang onsite maupun yang online, saya mau mengatakan, mari kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Memberikan teladan bagi kita untuk bisa mendukung dan menerima kelebihan orang lain. Untuk menerima kesuksesan orang lain diperlukan yang pertama, hidup yang berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, mengetahui atau meyakini panggilannya dalam pelayanan.
sehingga tidak ada persaingan dalam rekan dalam pelayanan. Tidak ada persaingan, tetapi yang ada adalah rekan di dalam pelayanan. Biarlah dari semuanya ini, He must increase, but I must decrease. Ia harus makin besar, aku makin kecil. Amin. Silakan bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Kami melihat dan kami mau meneladani dari Yohanes Pembaptis. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pusat dari setiap penyembahan maupun pelayanan kami. Kami mau berusaha Tuhan, hidup berdamai dengan diri sendiri. Kami mengetahui dan meyakini panggilan di dalam hidup kami. Bukan karena jabatan, bukan karena hebatnya pelayanan kami, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesuslah yang biar terlihat, bukan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat GPI Lamtera, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan di dalam hidup kami. Setiap hari kami mau dibentuk oleh Tuhan, diingatkan, diajar oleh Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk gereja ini Tuhan. Setiap hal yang menjadi pergumulan, Tuhan kami tahu Engkau tidak melepaskan gereja ini. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan untuk
operasional gereja ini Tuhan. Kami tahu di dalam nama-Mu Tuhan akan memberikan, mencukupkan segala sesuatunya. Kami percaya Engkaulah pemimpin agung gereja kami, maka Engkau yang akan memberkati gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami belajar, biarlah Tuhan Yesus yang kami sembah semakin besar dan kami semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Vera dan Kak Jason. Silakan. Shalom, shalom Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan untuk kami sekeluarga. Kesaksian ini waktu liburan kemarin ya, Idul Fitri. Kebetulan kami sekeluarga diberikan Tuhan mengucap syukur untuk bonus kami bisa pergi bersama-sama dengan keluarga ke luar negeri. Nah, singkat cerita, waktu kami mau berangkat, itu suami saya kondisinya lagi sakit. Jadi sudah ke dokter, tapi masih belum sembuh, gitu ya. Jadi batuknya itu masih berdahak, gitu ya. Dan itu mengganggu sekali, gitu. Pada waktu kita akan mau berangkat, kita memutuskan untuk stay di Jakarta 1 hari. Jadi 1 malam untuk di Jakarta, karena kita juga senangnya itu kulineran ya. Jadi sukanya mau makan gitu, nyoba apa yang di Jakarta yang kita belum nyoba gitu. Setelah sampai di Jakarta itu kondisinya kita naik kereta, suami masih belum membaik, keadaan saya sama anak masih oke-oke saja, enggak ada masalah. Setiba di Jakarta kita nyampenya pagi ya, subuh gitu. Setelah itu istirahat, terus kami berdua, suami enggak ikut karena saya istirahat aja, saya enggak mau pergi-pergi. Akhirnya saya sama anak pergi gitu. Kita ke PIK ya, karena belum tahu gitu kan, udah lama ada PIK 1, PIK 2, PIK 3, tapi kita tinggalnya di Tangerang, otomatis kita memilih yang dekat aja dah, PIK 2 gitu. Oke, singkat cerita, sudah sampai malam, besok paginya itu tiba-tiba itu Jason badannya itu panas. Jadi mungkin suhunya sekitar 37 ya. 39. Nah, 39. Otomatis kan kita sebagai orang tua, aduh gimana ini, padahal malam sudah mau berangkat. Jadi langsung secara manusia pasti kita berpikir, dah ke dokter aja. Langsung kita ke rumah sakit, kita ke IGD. IGD langsung yang terlintas adalah infus vitamin, sudah tidak ada jalan lain. Kita infus vitamin, akhirnya kita bertiga, loh ibu sekalian, iya saya sekalian daripada nanti ikut tepar juga, saya lebih baik infus vitamin sekalian. Nah setelah sampai di IGD, saya cerita anak saya ini baik-baik saja, tapi tadi pagi tiba-tiba kok badannya panas. Saya bilang gitu sama dokternya, langsung dokternya gini, kalau gitu ini aja ya, ambil darah. Begitu dokternya bilang ambil darah, langsung aduh kok ambil darah ya, kenapa? Karena ini kemungkinan bisa DB atau tipes. Anda bisa bayangkan ya, malamnya itu nanti kita berangkat. Tapi kondisinya seperti itu, yang terlintas Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya cuma terlintas hanya itu saja, akhirnya oke dok, ambil darah. Setelah ambil darah, mungkin bisa ditampilkan. Kita ke IGD ya, jadi infus vitamin, Pak Guru sama anak saya juga dan ambil darah. Nah pada waktu ambil darah itu terus saya tanya sama dokternya, kira-kira berapa lamanya bisa tahu hasilnya itu? Kira-kira 1 jam. Sambil menunggu saya berdoa, Tuhan tolong biarkan kami bisa melewati semua ini.
Akhirnya singkat cerita hasilnya keluar. Bu, hasilnya negatif, puji Tuhan. Saya langsung puji Tuhan. Dah ayem ya, artinya ayem semua ini. Dah wes biasa tinggal pembayaran aja. Karena kita juga nggak mungkin pakai BPJS. Kita pakai pembayaran biasa. Setelah itu kita pulang, kita istirahat, semua istirahat. Sore singkat cerita Jason panas lagi. Padahal jadi naik turun. Loh, hasilnya itu sudah negatif tapi kok masih panas gitu. Nah, pada waktu Jason posisi di meja makan, itu kondisi 5:30, itu kita makan, nanti padahal jam 8 atau setengah 9 malam itu kita sudah harus ada di Terminal 3. Itu Jason diem aja. Terus saya bilang gini, Sen, ini yang terjelek harus Mama sampaikan. Kalau misalnya kita enggak pergi, enggak apa-apa ya, biar Papa yang berangkat. Mama enggak ikut. Sudah pikirannya sudah enggak pasti saya ikut sama Papa, kamu sendirian aja di Jakarta, sudah enggak mungkin, namanya orang tua kan enggak mungkin kayak gitu ya. Apalagi Mama gitu ya, dah Papanya aja yang berangkat. Diem aja, nah ini. Terus saudara saya tuh bilang, Sen, Papa Mama biar berangkat, nanti kalau kamu sampai di sana, itu malah susah, karena kan beda negara. Terus nanti biayanya di sana lebih mahal gitu. Tapi Jasonnya diem aja. Dia nggak banyak cerita, mungkin dia connect dengan Tuhan ya. Dia keinginannya karena sudah sampai sana itu yang dia sukai semua gitu loh. Terus akhirnya dia minum obat, ya obat itu tetap diminum, tetap dimakan, makan juga. Yang nggak enak ya tetap dimakan sama dia, karena dia ibaratnya kayak melawan tubuhnya. Dan papanya otomatis sehat sendirinya gitu, karena ngelihat anaknya sakit, papanya langsung kayaknya udah sehat gitu. Terus akhirnya berangkat ke Terminal 3, mungkin bisa dilihat, jadi lemes, itu keadaannya Jason tuh lemes gitu. Itu dia, saya capek mah mau tidur apa gitu, yos kamu tidur. Nah pada saat biasanya kita itu, di saat kita terpuruk ya, itu kondisinya tuh Jason tuh kan masih sakit, kondisinya nggak sehat juga, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan, kita bisa ngucap syukur, jangan kita apa ya, kok kayak gini ya Tuhan, kok kayak gini ya, menyalahkan keadaan gitu. Tapi terlintas itu waktu itu muncul pujian tuh, tak terbatas kuasamu Tuhan. Jadi saya nyanyi, tak terbatas kuasamu Tuhan, mujizat tuh nyata gitu. Terus akhirnya singkat cerita, yang saya takutkan tuh saudara saya udah bilang gini, pokoknya nanti kalau enggak boleh kamu pulang, kamu telepon, nanti kita jemput di airport. Oke, akhirnya Jason lolos. Singkat cerita itu dari Jakarta kita transit ke Filipina. Itu kita lolos karena tidak ada sensor ya. Kalau dulu zaman Covid itu kan masih sensor, kelihatan tuh suhunya berapa gitu. Itu suhunya pasti masih apa? 37 38 itu panasnya itu. Nah, sudah lewat dari Filipina, akhirnya kita tunggu lagi dari Filipina mau menuju ke Jepang. Nah, mungkin di pesawat mungkin yang Jason bisa ceritakan hubungan dengan Tuhan bagaimana? Apa yang Jason curhat sama Tuhan, terus kamu melawan tubuhmu itu bagaimana? Agar tetap bisa berangkat ke Jepang. Ya, jadi pas di pesawat itu lagi di Filipina pas mau ke Jepang, itu badan tuh masih kurang enak sebenarnya. Kira-kira ya suhu sekitar 37 sampai 38. Itu juga masih rasanya pusing, terus lemes, makan enggak nafsu, udah gitu juga di pesawat makanannya kurang enak, tapi ya mau gimana lagi kan, namanya juga sakit ya harus makan. Nah, singkat cerita ya di situ saya doa ke Tuhan, Tuhan tolong sembuhin Jason gitu. Soalnya kan ini Jason pengen banget pergi ke luar negeri, udah lama juga enggak pergi. So, saya doa, terus saya tak tolong ke Tuhan, terus ya puji Tuhan pas di pesawat saya juga bisa tidur gitu, bisa tidur, istirahatnya pun juga cukup. Terus puji Tuhan pas sampai di Jepang itu badan Jason tuh udah sehat, Jason ya seneng gitu, soalnya mujizat gitu. Tuhan bisa sembuhin Jason.
Padahal itu waktunya mepet banget. Itu kondisi juga masih kurang, terus tiba-tiba pas sudah sampai di Jepang, Jason sudah bisa sehat, sudah nafsu makan, terus jalan-jalan juga sudah nggak apa-apa. Ya, jadi bisa disimpulin gitu ya dari saya, kalau ada masalah atau apapun gitulah yang membuat hatinya kita kurang enak, berdoa ke Tuhan. Karena pasti Tuhan ngasih jalan buat kita. Dan kita harus selalu percaya ke Tuhan bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih kesaksian dari kami. Biarlah kesaksian ini bisa memberkati untuk jemaat semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan kita. Sungguh benar saudara ya, Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kita. Dia tidak tinggal diam saat kita berseru kepada Tuhan, kita berseru dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, Tuhan pasti ikut campur turun tangan atas hidup kita, amin. Mari jemaat Tuhan, kami sebentar kita akan menyaksikan video pengumuman. Angkatlah tinggi banjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu oh, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Syariah kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari semua angkat tanganmu ke atas, come on. Praise God. Puji Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Lamtera, kiranya berkenan untuk berkenalan lebih jauh. Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Kami ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin berulang tahun pada minggu-minggu ini, baik yang tercantum di layar. Siapa aja ya yang tercantum? Oh ya, maupun yang tidak tercantum, apakah ada? Oh, mungkin minggu depan ada yang ulang tahun ya saudara. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati setiap kita. Cek, shalom Bapak Ibu semuanya. Siapa yang sudah nonton film yang sekarang masih ada di bioskop, judulnya How to Make Millions Before Grandma Dies? Angkat tangan. Oke, saya kemarin diajak nonton sama Bu Minarni.
Dan Bu Minani ngomong, pokoknya siap-siap tisu ya, siap tisu ya. Waduh, lah nontonnya durung kan siap-siap tisu. Saya ini suka nonton film tuh yang mafia, tembak-tembakan itu kan, bisnis tuh. Lo nonton durung siap-siap tisu. Nih tisu buat kamu kan nangisan katanya. Walah aku ternyata nangisan tuh. Kalau Anda belum percaya, kalau Anda pasti nangis toh, nanti pulang nonton saudara. Anda tanya, lihat sendiri nangis enggak? Saya aja yang kelihatannya wajah kayak gini aja nangisan oh saudara. Mau tak ceritanya penonton sendiri? Yang nonton sendiri angkat tangan? Oh sendiri, oke. Yang tak ceritani angkat tangan? Oh banyak yang diceritani ternyata. Yus tak ceritani baik saudara. Singkat, padat, nangis dhewe nang omah saudara. Singkatnya, singkatnya. Seorang mak-mak, grandma itu kan mak-mak atau saudara. Mak-mak itu punya anak 3 ya kok ya. 2 cowok 1 cewek ya kan. 2 cowok 1 cewek. Ya, singkat cerita yang diangkat tuh anak yang dari yang anaknya maknya yang cewek saudara. Jadi cucunya yang diangkat. Cucunya ini seorang gamer, suka main game, minta modal buat mamanya beli komputer lah segala macam lah, headset lah apa segala macam, tapi enggak pernah dapat uang. Katanya dengan gamer dapat uang, ternyata enggak. Akhirnya ketemu sama kasinnya. Kasin itu bahasa Indonesianya apa? Waduh keren, aku bingung kasin bahasa Indonesia. Sepupu ya. Akhirnya sang gamer ini ngomong sama sepupunya, kamu nih kok bisa enggak nyari kerjaan toh? Aku aja ditagih-tagih sama mamahku katanya gamer dapat uang kok kamu enggak. Anda tahu kasinnya ngomong apa? Loh lagi aku sedang bekerja, nemeni engkongku sakit. Loh sakit nemeni engkongku bekerja. Lah kemana dapat uang cuma nemeni orang tua? Dapat, kan kamu enggak tahu warisan engkongku berapa katanya. Wah, ya kan? Siapa di tempat ini yang punya engkong sama mak masih hidup, angkat tangan. Masih hidup, masih. Coba Anda tanya warisannya berapa. Saya juga heran, ternyata jaga wong tua ki ngenteni warisan toh. Ternyata benar saudara, tidak lama kemudian engkongnya meninggal, si Kasin ini, sepupunya ini. Dan sepupunya yang cewek ini dapat rumah dari engkongnya. Wah seorang gamer ini terinspirasi, wah nek ngono aku tak nggoloki makku wae, berarti mamahku. Soalnya mamahnya itu, grandmanya ini sudah sakit kanker stadium 4. Siapa tempat ini yang sebentar lagi mamahnya atau kapak engkongnya sudah mau meninggal angkat tangan? Siapa tahu Anda terinspirasi ya kan? Saya gini loh, kok nangis, gregetan aku gitu kan, terus udah diem aja kan. Lah tenan, gamer ini tiba-tiba mbak maknya ya kan, datang maknya, buat apa kamu kesini? Nggak pernah ada yang kesini, buat apa kamu kesini? Wah akhirnya dia celondoi terus, singkat cerita, karena ini waktunya cuma sebentar saudara. Singkat cerita, pas maknya meninggal, ternyata warisan rumahnya tidak diberikan kepada cucunya saudara. Diberikan kepada siapa? Kepada anak cowoknya yang nganggur saudara. Wah sang gamer ini juwengkel saudara. Juwengkel ngomong, mak kok enggak lihat aku ini sudah peduli sama mak. Cucuku pengangguran itu isone apa? Ngentak ke duit katanya. Kenapa enggak dikasihkan ke aku aja? Cucuku pengangguran nyolong duit, ngentak ke duit kok kasih warisan rumah. Gitu kan. Maknya nangis. Itu ditinggal di rumah sakit, ditinggal loh pas kemo terakhir tuh ditinggal ning kursi rodanya ditinggal gitu tok saudara. Maknya nangis. Singkat cerita enggak tahu dia berproses. Ini saya enggak cerita agamanya maknya loh ya, enggak enak saya kan direkam tuh, enggak enak saya. Yang pasti bukan pengikut Yesus, wong nganggo Yosua saudara. Singkat cerita, begitu maknya kritis, wis mulai botak kabeh ini hitam semua gitu kan. Terus pakai apa iku sonde apa ora jelas. Akhirnya cucu ini sadar. Wah, aku ki kok malah jaga mak kok punya motivasi golek warisan toh ya. Akhirnya datangi maknya. Datangi maknya, singkat cerita dia nangis, maknya juga nangis, terus maknya meninggal. Dek, mati. Ya wis, dia merelakan, dia enggak dapat apa-apa. Tapi pas di rumah duka, saudara, di rumah duka, dia terima telepon. Kamu ngapain cari saya? Nenekku udah meninggal, katanya. Dia terima telepon dari orang tidak dikenal. Ternyata, yang telepon itu orang bank. Ternyata, selama neneknya hidup, neneknya tuh ngasih dia deposito sejak dia masih kecil, ditabungkan terus, saudara.
sampai uangnya tuh banyak. Siapa di tempat ini yang jadi grandma atau grandpa yang sudah bukan deposito buat cucunya, angkat tangan. Ada? Kalau ada tak deketi sama saya. Dan singkat cerita, dapatlah uang. Dah, itu yang saya amazing. Tak pikir buat dia, ternyata enggak. Ternyata depositonya maknya yang lumayan banyak ini diberikan tanah kuburan yang mahal, saudara. Jadi dia belikan tanah kuburan yang bergengsi. Wah, itu bergengsi itu maksudnya dikubur di deretan kuburan orang-orang yang kaya-kaya, saudara. Dan dia begitu bahagia. Mak, itu kan dijak ngomong kan, sepanjang jalan dari tempat meninggal petinya digedok. Menggok sini mak, dahan mak, digedok meneh. Mak menggok kene, itu tekan nggone kuburan. Akhirnya ngomong, ini loh mak, aku belikan uang yang kamu kasihkan untuk beli tanah kuburan. Dan dia begitu bahagia. Singkat cerita saudara, apa yang Anda cari di dunia, itu semuanya akan sirna. Kalau Anda enggak menemukan kasih Kristus, Anda akan garing, saudara. Itu baru nenek loh, saudara. Baru oma, manusia. Dan dia memikirkan masing-masing anaknya enggak kerja yang mana dikasih warisan penghidupan. Cucunya yang paling baik, walaupun kelihatannya cucu Anda itu cuek sama Anda, tapi nenek ini tahu cucu ini sayang sama aku. Diem-diem dikasih deposito gitu kan. Apalagi Tuhan Anda dan saya. Yang Yesus katakan amin. Apalagi Yesus Kristus, saudara. Kalau Anda berpikir Yesus tidak memberikan Anda macam-macam, tidak memberikan banyak anugerah, kesembuhan dan segala macam, Anda akan salah besar. Kemarin Mistika bilang, puji Tuhan, jemaat kita ada yang mau kesaksian nanti bulan Juni, ada yang sakit tiroid, waktu datang doa kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba tiroidnya sembuh. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itu baru tiroid tuh saudara, ya kan? Belum yang lain-lain. Ikut Tuhan itu jangan dilihat yang enak terus. Pada saat Tuhan suruh Anda dan saya pikul salib, ada sesuatu yang besar Tuhan planningkan buat Anda dan saya untuk diterima. Yesus katakan yes. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, mari kita menerima perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Mari kita berdoa pada Dia. Kita doa Bapa kami yang kuat dari hatimu yang paling dalam. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Bro Jonathan. Mari kita doa Bapa kami, 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang semua yang setuju katakan dengan nikmat, amin. Mari kita angkat persembahan kita, tanya sama Tuhan apa yang harus kami persembahkan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR Code. Bapak, kami kembalikan apa yang harus kami kembalikan. Kami hanya pengelola, bukan pemilik. Kami menabur dan menuai, Engkau yang membeli pertumbuhan. Dan kami tahu Kau selalu arahkan kami, ajarkan kami untuk taat. Kami selalu ajarkan kami Tuhan untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, mari angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah hari ini kesembuhan selalu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Biarlah mujizat selalu mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Biarlah semua yang terbelenggu dan terikat dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Dan biarlah aliran dari surga itu menguatkan semua orang yang lemah. Dalam nama Yesus kita disucikan, ditumbuhkan, dicintai dan diberkati. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Berbahagialah orang-orang yang terus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Maka itu Anda akan disebut orang-orang berbahagia. Salam sayang saya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.